One, two, three, come on! Come on, come on. Come on, come on. One, two, three, come on! Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihsan Nur Rasid. Saya dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia Economy Outlook, yang mana bertemakan dengan upaya kebijakan fiskal menghadapi guncangan global. Nah, selanjutnya terkait dengan proyeksi adanya krisis global ekonomi, Bank Indonesia memiliki ruang lingkup untuk melonggarkan suku bunga sebelum flight to safety melalui terjadinya di arus modal portofolio. Di sisi lain, pembuat kebijakan fiskal juga perlu mempersiapkan langkah-langkah jangka pendek serupa untuk mencegah terjadinya resesi akan tidak terlalu parah. Langkah-langkah fiskal ini yang mengimbangi siklus ekonomi diperlukan untuk mengelola penurunan pada pertumbuhan ekonomi dan permintaan agregat. Namun demikian, stimulus fiskal harus tetap dalam konteks kehati-hatian. Selain dapat menyebabkan peningkatan inflasi di atas target bank sentral, juga mengakibatkan defisit fiskal dan akumulasi utang publik yang tidak sehat. Saya melihat bahwa kebijakan ekonomi yang kuat sangat dibutuhkan sebagai instrumen kebijakan untuk menghadapi resiko di masa depan. Selain memperluas basis pajak melalui reformasi dan merelokasikan anggaran untuk infrastruktur, sekarang juga saatnya untuk membereskan masalah struktural seperti subsidi yang kurang produktif. Pengurangan subsidi ini bisa dibarengi dengan tambahan pengeluaran sosial. Sebagai strategi untuk meningkatkan permintaan rumah tangga, pengeluaran pemerintah perlu diarahkan untuk mengatasi ketimpangan yang kemudian akan menciptakan efek penggandaan tambahan pada pertumbuhan, seperti dengan memprioritaskan pengeluaran sosial untuk kebutuhan dasar, misalnya pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kualitas desentralisasi fiskal termasuk dana desa. Namun, kebijakan fiskal tetap harus dijalankan dengan hati-hati. Pemangku kepentingan ingin melihat adanya peningkatan dalam rangka manajemen fiskal yang berhati-hati, baik dalam mengendalikan defisit fiskal maupun rasio utang. Dari resiko kredit, perbaikan permintaan pinjaman ditambah dengan tingkat suku bunga yang semakin rendah akan mendukung pertumbuhan kredit di masa depan. Perbankan dapat memperluas jangkauan pinjaman mereka lebih banyak di tahun berikutnya dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk pasar keuangan seperti kredit usaha rakyat. Mengingat lemahnya kinerja perdagangan dan investasi, saya melihat kemungkinan adanya tekanan pada defisit neraca berjalan yang mengharuskan pemerintah untuk mengikuti melakukan beberapa upaya. Pemerintah Indonesia harus mendorong terjadinya struktur ekonomi yang lebih seimbang, upaya gigih dalam mendukung beberapa industri dalam negeri, khususnya industri substitusi impor untuk petrokimia dan industri dasar, akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi masa depan yang lebih berkualitas. Bersamaan dengan itu, upaya pemerintah untuk menyederhanakan peraturan berinvestasi akan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik
sehingga investasi dapat tumbuh positif di masa yang akan datang. Pada sektor domestik, sektor manufaktur sebagai kontributor terhadap produk domestik bruto juga memiliki masalah jangka panjang yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah, terutama terkait dengan iklim bisnis dan kepastian untuk investor. Faktanya adalah Indonesia tidak dekat dengan posisi strategis manapun dalam rantai nilai global. Salah satu faktor penting dari rendahnya daya tarik investasi di Indonesia adalah adanya kebijakan dan praktek yang relatif tidak ramah terhadap investasi maupun pekerja asing. Rancangan undang-undang untuk memperbaiki peraturan terkait ketenagakerjaan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan. Beberapa kebijakan yang bertentangan pada tingkat regional juga dapat mengurangi daya tarik investasi pada sektor manufaktur di Indonesia. Meskipun pemerintah saat ini telah berjanji untuk membuka lebih banyak industri emiten yang dapat dimasuki oleh investor asing dengan menghilangkan daftar negatif, tanpa adanya tindakan yang nyata dan terukur melalui reformasi struktural, tidak akan terjadi perbaikan pada daya tarik investasi. Tindakan yang nyata, reformasi struktural sangat penting untuk menumbuhkan sektor manufaktur dan meningkatkan daya saing perdagangan maupun investasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya upaya kebijakan fiskal menghadapi resiko goncangan global di Indonesia saat ini terjadi beberapa masalah. Yang pertama mengenai suku bunga Bank Indonesia, yang kedua mengenai perdagangan, yang ketiga mengenai investasi, di mana ketiga ini keterkaitan. Dan apabila ketiga hal ini pada akhir periode penutupan 2020 itu dengan angka yang sangat baik, tentunya di periode berikutnya tahun 2021 tentunya akan Indonesia perekonomiannya jauh maju. Bisa kita lihat pada layar berikut ini mengenai pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan prediksi untuk tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa kawan-kawan sekalian, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga komen dengan hal-hal yang baik untuk negara kita agar perekonomian di negara kita jauh lebih maju daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.